pemirsa, selamat datang di Investa News. Kembali lagi bersama saya Yudhya Suratman Dallas yang akan menemani Anda selama beberapa menit ke depan untuk membahas seputar dunia investasi edisi Rabu 28 Desember 2022. Berita pertama pada hari ini, pada penutupan perdagangan Selasa, indeks harga saham gabungan ditutup melaju ke zona hijau dengan apresiasi 1,28% atau 87,22 poin. Sepanjang perdagangan, indeks komposit bermanuver di zona hijau pada rentan harian 6.841,13 hingga level 6.933,89. Hampir seluruh indeks sektoral bertengger di zona hijau, kecuali sektor perindustrian yang turun tipis sebesar 0,01%. Penguatan IHSG ditopang oleh sektor energi dan teknologi yang masing-masing tumbuh sebesar 2,73% dan 2,16%. Kapitalisasi pasar berada di posisi 9.630,91 triliun rupiah. Saham yang paling banyak ditransaksikan yakni PT Bank Rakyat Indonesia dengan nilai 399,72 miliar rupiah. Selanjutnya ada saham PT Bank Sentral Asia dengan nilai transaksi 246,97 miliar rupiah. Lalu terdapat saham PT Goto Gojek Tokopedia yang diperdagangkan sebanyak 245,46 miliar rupiah. Disusul saham PT Adaro Energi yang mencatat nilai transaksi 243,88 miliar rupiah. Di jajaran saham-saham berkapitalisasi besar, saham PT Bayan Resources membukukan kenaikan sebesar 13,73%. Selanjutnya, saham Telkom dan UNVR menyusul dengan kenaikan masing-masing 1,60% dan 1,26%. Penguatan bursa dalam negeri ini sejalan dengan indeks utama Asia yang cenderung menghijau pada Selasa. Penguatan pasar saham Asia merespon kabar dari China yang mengumumkan bahwa akan mengakhiri persyaratan karantina untuk pelancong masuk pada 8 Januari 2023. Hal ini membawa sentimen bagi bursa regional. Selain itu, tingkat pengangguran Jepang turun menjadi 2,5% pada November setelah sebelumnya ada di level 2,6% dalam 2 bulan terakhir. Berita selanjutnya datang dari proyeksi IHSG. Harapan indeks harga saham gabungan bisa menyentuh 7.000 di akhir tahun kembali menyeruak. Kemarin, indeks saham ditutup menguat 1,28%. Analis memprediksi IHSG masih mempunyai potensi melanjutkan penguatan pada Rabu. Saham PT Bayan Resources dan PT Goto Gojek Tokopedia menjadi pendorong indeks saham kemarin. Harga saham PT BYAN kemarin naik 13,73%. Rekor penutupan tertinggi sepanjang masa. Sedangkan Goto naik 10,98%. Keputusan Cina mencabut persyaratan karantina untuk semua pelancong yang datang dari luar negeri mulai tahun depan juga memberi angin segar. Head of Research Jasa Utama Capital Sekuritas Cheryl Tanuwijaya mengatakan Cina menjadi mitra dagang utama Indonesia dan negara dengan perekonomian kedua terbesar dunia, sehingga tiap keputusan baru mempengaruhi pasar global. Analis Pintraco Sekuritas Rio Febrian juga melihat ada sinyal window dressing di dalam negeri yang membuat IHSG menguat. Volume transaksi pada perdagangan Selasa mengalami peningkatan dari perdagangan hari sebelumnya. Ini berpotensi memicu penguatan di pekan terakhir tahun 2022. Secara teknikal, Rio menganalisa IHSG berpeluang melanjutkan rebound ke level psikologis 7.000 hari ini. Pergerakan IHSG didukung terbentuknya candle white Marubozu dengan pelebaran slope MACD. IHSG diperkirakan bergerak di resisten 7.000 dan support di 6.800 untuk hari ini. Untuk pilihan saham, Rio sendiri merekomendasikan investor untuk mencermati saham blue chip seperti CPIM, PTBA, MIKA, KLPF, Inco, dan juga BBCA. Goto juga bisa dilirik. Cheryl mengatakan pergerakan IHSG Rabu berpotensi menguat di kisaran 6.900 hingga 7.000. Saham yang dicermati oleh investor pada perdagangan hari ini antara lain saham Goto, ASII, TLKM, dan juga MDKA. Beralih pada sektor komoditas, harga emas dunia terpantau menguat dan kembali tembus level psikologis 1.800 US dollar
per troy ounce pada perdagangan Selasa setelah dibuka melemah. Penguatan ini terjadi di tengah pelemahan indeks dolar Amerika Serikat. Selain itu, harga emas menguat setelah Amerika Serikat mengumumkan indeks harga personal consumption expenditure yang dirilis pada Jumat lalu. PCE naik 5,5% pada November, lebih rendah dari sebelumnya yakni 6,1%. Pada perdagangan Selasa, kontrak emas paling aktif pengiriman Februari di divisi COMEX New York Exchange menguat 5,25 US dollar menjadi 1.814,95 US dollar per troy ounce. Sementara di pasar spot, harga emas juga terkerek 9,1 US dollar ke level 1.806,71 US dollar per troy ounce. Adapun indeks dolar Amerika Serikat jatuh 0,24% menjadi 103,757. Dari dalam negeri, harga dasar emas 24 karat antam ukuran 1 gram dijual Rp1.008.000, naik Rp2.000 dibandingkan posisi sebelumnya. Harga buyback emas antam di level Rp908.000 per gram, lebih tinggi Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya. Selanjutnya pada sektor komoditas yang kedua, harga minyak mentah dunia naik pada perdagangan Selasa petang. Hal ini terjadi di tengah pelonggaran pembatasan COVID-19 terbaru di China yang masih mendorong harapan permintaan bahan bakar. Selain itu, kekhawatiran bahwa badai musim dingin di seluruh Amerika Serikat dapat berdampak pada produksi energi turut mendukung penguatan harga. Pada perdagangan Selasa 27 Desember, harga minyak West Texas Intermediate pengiriman Februari menguat 0,55% menjadi 79,78 US dollar per barel di New York Mercantile Exchange. Adapun harga minyak mentah Brent pengiriman Maret juga menguat 0,14% ke level 84,62 US dollar per barel di London ICE Futures Exchange. Komisi Kesehatan Nasional Cina pada awal pekan ini menyatakan negaranya akan mengakhiri persyaratan karantina untuk pelancong yang masuk mulai 8 Januari 2023 dan membatalkan aturan sejak dimulainya pandemi 3 tahun lalu. Sementara itu, indeks dolar Amerika Serikat melemah setelah Cina menyatakan akan membatalkan aturan karantina. Pergerakan harga minyak pun mendapat dukungan dari kekhawatiran tentang gangguan pasokan akibat badai musim dingin di Amerika Serikat. Badai salju yang melumpuhkan New York bagian barat selama akhir pekan Natal dan menjadi badai musim dingin terberat dalam beberapa dekade. Berita penutup kita pada pagi hari ini, rupiah tampaknya masih akan bergerak dalam tren melemah pada Rabu. Meningkatnya aksi penghindaran risiko akibat kekhawatiran perlambatan ekonomi global memperkuat posisi dolar Amerika Serikat. Senior ekonomis KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menuturkan, pergerakan valuta asing sejatinya minim sentimen di akhir tahun ini. Ekspektasi pasar masih sama, yakni melihat suku bunga The Fed dan Bank Indonesia kembali naik. Analis DCFX Futures Lukman Leong menambahkan, ekspektasi tersebut membuat rupiah melemah. Ini karena kekhawatiran kenaikan suku bunga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dalam jangka pendek, dolar Amerika Serikat sejatinya masih bisa melemah akibat sentimen pelonggaran kebijakan COVID-19 di China. Tapi pengaruh sentimen ini ke rupiah minim karena perdagangan mulai sepi. Lukman memperkirakan rupiah akan melemah seiring minim sentimen baru. Hitungannya, rupiah akan bergerak antara 15.000 hingga 15.700 rupiah hari ini. Akan tetapi Fikri memprediksi rupiah dapat naik tipis dan bergerak antara 15.500 hingga 15.700 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kemarin kurs spot rupiah turun 0,19% dan kurs JISDOR melemah 0,15%. Berita tersebut sekaligus menjadi berita penutup kita pada perjumpaan kali ini. Saya Gadia Sretan Dallas pamit undur diri, sampai jumpa.